spesial kepada Ita Supriyani. Selamat siang Ita. Saya melihat muka Anda agak sedikit pucat. Tidak pakai lipstik atau sudah ya? Nggak merah sedikit lah lipstiknya. Perlu dikasih lipstik dulu. Tapi kayaknya sekarang warna lipstik itu sudah lebih bervariasi ya. Kalau dulu baik Ita Supriyani Anda mempresentasikan. Pertama saya wanti-wanti di presentasi bukan dibaca. Kedua saja ya. Selanjutnya nanti akan ada sesi penyimpulan ya. Oke, silakan dimulai itu. Tidak lebih 10 menit. Sidang saya yaitu Ita Supriyani dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Subrani Sos MSD dan juga Bapak Awaludin Arifin SIKOM MIKOS, dan kemudian juga terima kasih Bu Pak Ali yang sudah datang dari SOS MA. Adapun penelitian saya pada hari ini yaitu penggunaan dan pemaknaan simbol stiker bagi pengguna media sosial WhatsApp, studi pada grup chat WhatsApp himpunan mahasiswa Sawang atau Dimasa. Nah, dalam dunia ini tanpa kita sadari bahwa kita selalu menerapkan yang namanya yaitu kajian komunikasi ya, baik untuk saling berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, interaksi ini dapat terjadi baik secara verbal maupun non verbal. Nah, interaksi ini juga melibatkan banyak simbol-simbol, yang simbol ini tentu melibatkan dan mendatangkan banyak makna yang bertujuan untuk menjelaskan maksud atau harapan baik dari si pengirim pesan maupun si penerima pesan. Nah, fokus penelitian saya pada skripsi ini adalah tidak mencari makna stiker secara mendetail, tetapi hanya ingin melihat bagaimanakah interpretasi dari pengguna WhatsApp dari grup di masa. Kemudian hanya melihat masyarakat maya, yaitu pengguna grup WA di masa, kemudian berfokus hanya pada simbol stiker. Saya tidak meneliti tentang baik pesan suara, emoji, dan sebagainya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana interpretasi dan pemaknaan anggota grup di masa terhadap stiker sebagai simbol komunikasi pada grup media sosial WhatsApp di masa. Kemudian bagaimanakah feedback yang dihasilkan oleh penerima stiker pada chat grup media sosial WhatsApp di masa. Kemudian tujuan penelitiannya adalah meneliti pengguna media sosial WhatsApp anggota grup di masa dalam memberikan pemaknaan terhadap simbol stiker maupun bagaimanakah feedback yang diberikan oleh penerima stiker pengguna media sosial WhatsApp anggota grup di masa. Selanjutnya yaitu kita lanjut kepada bab 2, di mana saya mengambil 3 judul penelitian yang dijadikan sebagai referensi penelitian terdahulu. Yaitu yang pertama penelitian milik Jufrizal, yaitu dengan judul pemaknaan simbolik Ranum Sigapu dalam kehidupan masyarakat Aceh, yaitu studi kasus di Kota Lok Semanggi. Persamaan yang disampaikan oleh Jufrizal dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya yaitu teori landasan teori yang dipakai dalam penelitian saya yaitu teori interaksi simbolik, di mana interaksi simbolik ini adalah teori yang menekankan bahwa komunikasi atau interaksi manusia itu sangat erat kaitannya dengan pemakaian simbol-simbol. Baik kita melakukan komunikasi baik secara face to face maupun di dalam media sosial. Nah, teori ini pertama sekali digagas oleh George Herbert Metz pada pasca Perang Dunia II. Pada saat itu mungkin masih dianggap kurang berharga ya, karena masih punya etnis barat yang mencampurkan beberapa teori atau paham idealisme pada saat itu. Namun pada akhirnya pada tahun 1969 yaitu Herbert Blumer, mahasiswa dari George Herbert Metz sendiri, telah mendeklarasikan pemikiran Metz ini kepada dunia yang sebelumnya sudah diperkenalkan ke dalam buku yang bertajuk Mind, Self, and Society pada tahun 1943. Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah bagaimana adanya stiker itu sebagai sarana komunikasi, yang dimana stiker ini melibatkan teori interaksi simbolik di dalamnya, yang mempunyai indikator yang pertama yaitu pemikiran, bahasa, dan juga makna, yang kemudian akan melahirkan interpretasi pengguna medsos sosial WhatsApp dan juga respon maupun feedback yang akan dihasilkan. Metode penelitian. Nah, lokasi penelitian di sini adalah saya tidak mengambil lokasi penelitian yang berwujud real di dunia nyata, tetapi di dalam grup chat media sosial WhatsApp, yaitu grup chat dari anggota pengurus himpunan mahasiswa Sawang periode 2020-2022. Pendekatan penelitian, saya menggunakan pendekatan penelitian interpretatif atau fenomenologi.
Kemudian informan penelitian saya yaitu menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode yang digunakan adalah purposive sampling. Sumber data saya mengambil dari data primer dan data sekunder, yaitu termasuk di dalamnya yaitu data primer sebagai observasi awal saya itu berupa screenshot dan juga wawancara. Kemudian data sekundernya bisa saya ambil dari arsip, jurnal, skripsi maupun SK di pengurusan Himasa. Teknik pengumpulan data yaitu saya menggunakan observasi berperan serta, wawancara dan juga dokumentasi. Teknik analisis data juga saya menggunakan reduksi data, penyajian data dan juga penelitian. Keempat yaitu hasil penelitian, di mana yang pertama yaitu gambaran umum Himasa. Terlibat di dalamnya yaitu Himasa pertama kali terbentuk melalui dedikasi dan semangat daripada mahasiswa yang berkumpul kemudian membentuk sebuah wadah bagaimana mereka mengabdi kepada masyarakat. Kemudian terbentuklah Himasa ini. Himasa pertama yaitu periodenya dari 2011 sampai 2012, di mana Hubes pertama kali diselenggarakan yaitu tanggal 9 Oktober 2011. Dan kemudian diperingati sebagai Milad Himasa. Kemudian Himasa kedua dilanjutkan, tetapi mengalami kekosongan jabatan pada saat itu. Kemudian Himasa ketiga yaitu di tahun 2018 sampai 2020, yang pertama kali itu dipilih secara demokrasi pada saat itu. Kemudian Himasa keempat dari tahun 2020 sampai sekarang, yang kemudian di tanggal 3 Januarinya itu dibentuk sebuah grup chat yang bisa Bapak Ibu lihat di sebelah sini. Grup chatnya dibuat pertama kali di tanggal 3 Januari 2021. Karakteristik Himasa terdiri dari 57 orang, yang kemudian 54 diantaranya adalah pengguna aktif media chat grup pengurus Himasa 2020-2022 ini. Kemudian informan, peneliti hanya meneliti 2 topik masalah yang terjadi di dalam WhatsApp grup ini, kemudian mengambil sebanyak 5 orang sebagai informan penelitian. Yang spesifiknya adalah orang-orang yang menggunakan stiker, yaitu Hairunisa dengan stikernya yaitu kentang tertawa, Faradifa dengan anak menggerakkan matanya ke atas dengan ekspresi data, kemudian Mustiana dengan stiker kata-katanya, kemudian Nur orang menendang, dan juga Ramyayana dengan tangan yang menunjuk. Beginilah deskripsi temuan penelitian. Topik permasalahan 1 bisa dilihat dari sebelah kiri, ini dan ini. Yang di dalamnya adalah memuat pada saat itu salah satu pengurus himpunan mahasiswa Sawang yaitu ketua, kalau tidak salah saya, mereka sedang pengurus ini memberitahukan kepada para penggunanya bahwasannya ada yang ingin kita diskusikan untuk masa depan kita bersama. Nah, jadi terdapat kata-kata ambiguitas yang diasumsikan kepada pengguna WhatsApp grup yang lain atas kata-kata masa depan kita bersama, sehingga pada saat itu pengguna yang lain meresponnya dengan berbagai stiker yang beragam. Nah, untuk topik permasalahan kedua yaitu salah satu pengurus himpunan mahasiswa Sawang yaitu mengirimkan pesan yang cukup panjang. Kemudian ternyata pada terakhirnya itu sangat membingungkan ya, agak mencengangkan dan juga seperti bercandaan seperti itu. Jadi para anggota grup juga meresponnya dengan berbagai stiker yang mengungkapkan rasa kekesalan mereka. Untuk topik pertama yaitu pesan teks, yang yaitu katanya demi kebaikan kita bersama. Informannya yaitu Hairunisa yaitu kentang tertawa. Menurut interpretasi dari Nisa, informan menilai stiker kentang tertawa ini cukup tepat dalam merespon topik pertama ini, karena pesannya itu pesan teksnya bersifat ambigu dan juga bermakna menolak ajakan tersebut dengan candaan dan ejekan halus. Respon yang diharapkan Nisa yaitu lebih membebaskan pengguna lain untuk memberikan makna tersendiri terhadap simbol yang ia kirimkan. Namun respon yang diinginkan tersebut dapat membuat suasana hati informan lebih baik jika direspon dengan stiker bercandaan. Selanjutnya yaitu Dwi Aini Faradifa dengan stikernya yaitu anak menggerakkan mata ke atas dengan raut muka datar. Informan ini berinterpretasi bahwa stiker ini seolah-olah menyanggah pesan yang disampaikan oleh ketua umum untuk ajakan berdiskusi, yang dikira itu ajakan romantis oleh pengguna lain dalam grup.
stiker ini juga bermaksud untuk lebih luas saja. Nah, respon yang diharapkan IPA adalah informan ini stikernya ditanggapi dengan baik, khususnya untuk pengirim pesan ya, untuk berdua saja. Namun ia juga menginginkan pengguna lain untuk merespon tema yang sama. Kemudian beralih kepada informan ketiga, yaitu Musdiana. Stiker ini sebenarnya agak di luar konteks karena dia memasukkan stiker kata-kata. Jadi gini ya rasanya masuk grup, nggak kenal siapa-siapa. Menurut interpretasi dari Diana bahwa stiker ini karena informan dan pengguna lain itu kebanyakannya tidak mengambil andil. Sebenarnya karena lebih mengiyakan saja para pengguna lain dalam mengirim pesan stiker. Jadi seolah-olah secara tersiratnya Diana itu beranggapan bahwa stiker ini memudahkannya untuk menutup suatu percakapan yang tidak begitu diinginkannya untuk dilanjutkan lebih jauh tanpa menyinggung perasaan dari lawan bicara. Nah, respon yang diharapkan Diana yaitu informan sepakat bahwa remehnya pesan yang dikandung oleh stiker sehingga tidak ada yang mempermasalahkan, bahkan jika yang pesan disampaikan oleh stiker tidak memiliki keterkaitan apapun dengan permasalahan yang sedang dibahas saat itu. Nah, beralih pada topik kedua, yaitu informannya M. Nur. Orang menendang sampai terjungkal ya stikernya itu. Interpretasi dari M. Nur sendiri bahwa stiker dari orang menendang ini sangat mendeskripsikan apa yang membuat dia kesal terhadap si pengirim pesan. Karena pesan yang disampaikan berisi teks panjang tentang lowongan pekerjaan, tetapi ujung-ujungnya itu cuma di prank seperti itu. Jadi menurut M. Nur cocok stiker ini yang menendang ini untuk menggambarkan luapan kekesalan M. Nur terhadap si pengirim pesan ini, meskipun secara harfiah tidak benar-benar ingin menendang. Jadi kemudian respon yang diharapkan M. Nur, jika sebelumnya informan Diana itu mengesampingkan makna, tapi M. Nur ini sangat mengharapkan suasana grup menjadi lebih ramai dan juga stiker yang ia kirimkan itu dapat ditanggapi dengan baik oleh pengguna lain di dalam grup. Topik kedua sama, yaitu pesan teksnya yang panjang yang berisi lowongan pekerjaan tapi berujung prank. Informan keduanya yaitu Rahmi Hayana, tangan sedang mencubit. Nah, interpretasi dari Rahmi Hayana ini merasa kesal, namun tetap mempertimbangkan kesopanan karena pada saat itu yang pengirim pesan ini termasuk senior seperti itu. Jadi Rahmi Hayana yang bertindak sebagai junior agak memperkecil perbandingannya dengan stiker yang menendang tadi. Jadi menurutnya stiker tangan mencubit ini dianggap sudah cocok dengan yang diinginkan Rahmi Hayana untuk mengungkapkan kekecewaan dari kesalahannya. Respon yang diharapkan oleh Rahmi Hayana, menurut Rahmi, meski respon dari stiker itu tidak begitu diharapkan oleh informan-informan yang lain, namun bukan berarti respon stiker yang bersangkutan tidak berdampak apa-apa. Sekali lagi, respon terhadap stiker mungkin tidak dianggap terlalu penting selama pesan yang dikandung stiker kepada lawan bicaranya itu tersampaikan dengan baik. Nah, penggunaan dan pemaknaan simbol stiker bagi pengguna media sosial WhatsApp grup chat di masa dengan teori interaksi simbolik tadi, yaitu melibatkan 3 indikator. Yang pertama yaitu pemikiran, bahasa, dan juga makna. Pemikiran adalah pengembangan ide-ide yang ada di dalam otak manusia, yang mana pemikiran ini juga berimplikasi terhadap interpretasi yang kita berikan terhadap simbol, sehingga menimbulkan reaksi maupun respon yang berbeda-beda ketika kita melakukan interaksi. Nah, yang kedua yaitu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang kemudian memiliki makna ketika manusia itu melakukan proses interaksi. Bagaimana manusia itu mengidentifikasikan bahasa melalui tindakan yang dapat dipahaminya bersama orang lain. Yang ketiga yaitu makna adalah arti maupun maksud yang tersimpul dari suatu kata dengan merujuk pada suatu benda yang dibandingkan dengan pikiran kita. Makna ada dalam diri manusia dan berkembang melalui proses interaksi manusia, interaksi sosial. Kesimpulannya yaitu dengan adanya tanggapan dari reaksi dari beberapa informan tersebut menunjukkan bahwa para pengguna dalam grup chat di masa telah mengasumsi dan menggunakan ketiga dari prinsip-prinsip utama dari teori interaksionisme simbolik. Maka simbol stiker itu terbentuk melalui proses interaksi, kemudian dipikirkan oleh dalam pemikiran pengguna, yaitu melalui tahapan encoding, yaitu proses analisis pesan ketika diproduksi sebelum mereka mengirim pesan maupun simbol yang akan menghasilkan tahapan decoding, proses konsumsi pesan yang akan diterima,
Momen ini kemudian memungkinkan terjadinya perbedaan dalam cara menafsirkan satu pengguna dengan pengguna yang lain di dalam sebuah grup chat. Nah, hal inilah yang menjadi landasan pemicu terjadinya kesalahpahaman antar beberapa pengguna jika tidak memiliki interpretasi dan penafsiran yang sama atau biasa disebut dengan perbedaan perspektif individual. Nah, makna dari sebuah stiker akan memberikan pemahaman yang sama ketika simbol stiker tersebut sudah sering digunakan dengan kondisi yang sudah lazim. Misalnya, simbol stiker tentang tertawa milik Hai Indonesia tadi misalnya digunakan ketika topiknya sedang berada dalam pembahasan yang bercanda atau tidak serius. Jadi untuk kedepannya stiker tentang tertawa tetap menjadi diinterpretasikan maknanya sebagai topik yang sedang tidak serius, sehingga pengguna tidak lagi mementingkan makna dari simbol itu sendiri, akan tetapi makna yang dapat dipahami bersama setelah disepakati. Nah, sarannya yang pertama yaitu agar lebih bijak dalam menggunakan stiker dalam mengirim maupun merespon pesan dalam grup chat. Yang kedua yaitu sebaiknya simbol yang digunakan adalah stiker yang tidak memiliki unsur makna yang tidak berlebihan ataupun menyentil ataupun memiliki konotasi-konotasi yang berbeda. Kemudian berhati-hati dalam menggunakan stiker karena pemaknaannya yang masih general, masih bersifat umum. Jadi tidak semua stiker itu sama ditafsirkannya oleh pengguna yang satu dengan pengguna yang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak. Saya maunya sebelah sana. Habis itu lampunya ini tepat di sini. saya biasa nanti mata saya bisa minus nih ini bawah. Ini oleh lampunya kayak gini ha. Sama ibu ingin tanyakan, seingat ibu kemarin waktu seminar nih lumayan lama, nggak lama-lama kali lah. Kita sepakat, iya betul, tahunan. Enggak Bu, bulan 4. Bulan 4? Iya. Kan udah kamling kutun kan 2 tahun lah namanya. Belum, bukan hitungnya per bulan. Kita naikkan apa? View anime. Nah, anime. Ada stiker yang sifatnya gambar orang, foto Pak Awal, foto Pak Rektor, mantap atau apa seperti itu. Saya ingat ibu ada suruh batasi itu. Stiker yang jenis mana? Karena ragam stiker itu ada terbagi kepada beberapa. Ada anime, ada smiley, ya. Nah, ini biasa kartun gitu. Kalau smiley kan cuma bulat-bulat itu aja, ya, bulat-bulat kuning itu aja. Dan ada yang picture of person, ya. Nah, ini yang kamu teliti ini yang mana ini? Yang saya teliti ini adalah stiker-stiker yang di dalam pesan dari topik yang saya sudah pilih itu, baik topik 1 maupun topik 2. Jadi yang merespon yang menggunakan stiker yang saya gunakan. Iyalah, di sini bisa kita lihat. Kan ada macam-macam stiker yang dikirim. Stiker mana yang menjadi tampilan maknanya berbeda-beda. Mungkin kalau smiley emoticon, lambang tertawanya segala macam kita melihatnya sudah datar saja. Tapi kalau picture-nya orang, ya, ini menjadi lebih menarik, apalagi orang tersebut orang yang kita kenal. Contoh rektor, contoh Pak Awal. Ketika Pak Awal bilang mantap, ibu sudah memaknai bahwa ini jarang-jarang si Awal ini ngomong mantap, tiba-tiba keluar stikernya ini meyakinkan ini. Nah, seperti itu. Beda kalau stiker itu dari emoticon ataupun yang lainnya. Apa ini ya, personal, gambar, anim. Ya kan artinya ada tidak semuanya di dalam stiker yang ada WhatsApp ini. Nanti kamu tidak membatasi. Ketika pembahasan dan hasil juga dibedakan. Jadi kita tahu per stiker itu ternyata makna yang ditangkap oleh setiap orang tidak sama. Nah, ini kan nggak ada di pembahasan di hasil. Nah, di hasil, paparan hasil ini juga keliru Ita. Kamu nggak perlu memaparkan dapatkan versi asli dari interview kamu. Nah, ini interview juga ibu sikapi nilai kamu kurang. Di dep interview. Kamu dep interview nih? Iya, saya 2 kali Bu. Pertama saya wawancarainya itu di tempat secara langsung. Kemudian yang kedua saya inikan lagi ke dalam ini personal contact. Personal contact itu kamu record? WA-nya Bu, WA-nya. Kamu record nggak ibu tanya? Enggak. Nah, Record ngapain? Record kemarin Bu, tetapi memang ada ini saya mengaku karena pada saat itu WA saya tiba-tiba expire Bu, masuk bulan ininya tiba-tiba hilang. Pikir, ini
semuanya ada aturan. Hebat-hebat kali kamu. Baru tamat kuliah udah buat aturan sendiri. Kami udah berantam-rantam tuh buat panduan. Ini dangkal. Nah, Ya, tapi saya udah jelaskan lagi Bu. Saat itu saya tidak bisa memikirkan apa-apa. Kemudian ada lagi stiker banyak macamnya Kak. Ada yang boneka, ada yang orang. Itu di kerangka konsep ya Pak. Tambahnya ya Pak. Di kerangka konsep berarti ditambahkannya kepada siapa tujuannya, interpretasi dan juga responnya Pak. Nah ini ada identifikasi. Ya, berarti di fokus penelitiannya berarti harus diminta lagi. Kemudian di stikernya di bab 2-nya juga harus dipilah-pilah lagi berarti Pak, dikhususkan. Ada identifikasi lah dulu. Identifikasi stiker yang ada di situ. Baru dianalisis. Nah, habis itu yang paling fundamental itu, saya kemarin kan sudah berkali-kali bilang pembahasan itu adalah kompilasi antara pengetahuan dengan teori. Tapi kita diskusikan nanti setelah adanya revisi. Ya memang mungkin yang kita maksud adalah yang dimaksud seperti ini, yang dikatakan seperti ini, yang dipahami oleh publik seperti ini. Jadi tiga dia. Jadi apa di dalam media sosial ini karena memang ruang yang dimediakan, yang difasilitasi karena tidak menjadi interaksi. Kalau seandainya terjadi interaksi secara langsung, nah, klarifikasi itu lebih mudah untuk dilakukan, ya. Sehingga tidak mencuat ke publik. Nah, kajian-kajian seperti inilah yang seharusnya peneliti ungkap di bagian pembahasan. Apa korelasinya? Korelasinya itu dengan manfaat. Jadi kan manfaat ya agar orang membaca lebih bijak di dalam pengguna, dalam diskusi di dalam grup. Tapi peneliti tidak punya argumen apapun. Seperti apa bijak yang menggunakan stiker? Ada nggak argumennya? Argumennya Nggak ada. Itu terurai di mana di bab pembahasan ya nanti itu ya. Ya diperdalam lah dulu. berarti tidak usah kutipan-kutipannya wawancara. Nanti kita revisi nih. Ada masukan apa nih? Karena kalau rapor gua. Terima kasih Pak Ali dan Bu Dwi atas masukannya. Pak Ali boleh nilainya Pak? Gandung ini. Lagi panen apa? Bodrin ulang nangis dia. orang Saya nggak marahin ya. Saya nggak marahin dia ya. Dia ini senang dia. Oh, senang. Bu panen di lawangnya. Banyak model-model. Kadang mahasiswa dengan sulung raya kan kayak klik. Model apa itu? Ada nendon. Style. Sebabkan sawang ji Pak, sawang mentong. Ya udah, pokoknya kamu pergi ke Sawang J aja. Kalau ada panen model tip, ingat kami lah. Iya. Pergi ke Sawang J. Ini lagi banyak pula yang saya lihat di Kota Besar. Bukan ke sama. Bukan. Sawang dulu musim. Terus ini oke tak labu. Sawang tapi selalu panen pasir. Pasir. Selalu panen. Apa IPK kamu sampai saat Kau ini? tahu dia, kau tahu kan? IPK saya belum dimasuk dia Pak. Kau tahu dia. 340. Ah, banyak kali lah itu. Kaprong kami ke Budi Tahu coba tahu. saya. Dia anak tahu aja tahu. Sahur ibu suka. Cuman jangan sampai matang kali. Kalau matang kali lembek kali. Lewat biru nih. Ya, dari. Ngeri kali tuh untuk kami yang tua-tua nih. Walaupun kami belum kena DM, tapi bukan berarti Tapi kan kemudian jaga makan juga. itu jaga juga. Glukosa bahaya. Karena nggak, Bu?